Puji disyukurkan nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai malam hari ini. Dan kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Dengan satu tujuan hanya untuk beribadah. Bersekutu dengan pribadimu Tuhan. Mencari wajahmu Tuhan. Memuji memuliakan Engkau dengan segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar kehadiran pribadi Tuhan yang melawat setiap kami yang datang berdoa di tempat ini Tuhan. Kehadiran pribadi Tuhan juga yang melawat setiap kami yang berdoa dimanapun kami berada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha hadir, Engkau ada bersama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang melayakkan setiap hidup kami, mengampuni setiap salah dan dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Ini segenap hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh keberadaan kami bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan dan Allah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Benar Tuhan, kami puji Engkau. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi kita katakan bersama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama
Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami memuji-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji. Haleluya. Sebab Kaulah Tuhan dan Allah kami. Sebab Engkau Raja dan Tuhan kami. Sebab Engkau yang layak dimuliakan, layak dipuji. Oh, haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan, Allah dalam hidup kami. Sebab Engkau pribadi yang maha besar, layak dipuji. Layak Engkau disanjung, dimuliakan.
terpujilah pribadimu, terpujilah kebesaran kasih setiamu, ya Tuhan. Terpujilah kedahsyatan kuasa-Mu, keajaiban besar perbuatan-Mu, ajaib Engkau Tuhan, besar kasih dan setia-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang hidup kami sampai kekal. Bahwasanya Engkau baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, bahwasanya kesetiaan-Mu tidak terukur, bahwasanya pribadi-Mu maha besar. Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau dahsyat dan ajaib, Engkau mulia dan agung, layak dipuji disembah, layak dimuliakan. Besar kesetiaan-Mu, besar kasih setia-Mu, oh, haleluya. Bahwasanya Engkau Allah yang adil,
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Tuhan Yesus, Yesus, amin. Kau sungguh baik, Yesus. Namamu Tuhan, namamu indah Tuhan. Ya Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau puji, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Kau pribadi yang layak terima pujian, sungguh Kau pribadi yang layak terima hormat. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, biar segala ciptaan-Mu menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah dan Raja kami. Sebab Engkau yang maha tinggi, yang maha suci. Oh, dimuliakan, diagungkan pribadi-Mu yang maha besar. Oh, haleluya. Bagi-Mu lah segala pujian dan hormat ya Tuhan.
Bagimulah segala pengagungan Tuhan. Bagimulah segala perhatian dan kekaguman. Bagimulah segala sanjungan yang tertinggi ya Tuhan. Oh haleluya. Sebab Engkau Allah dalam hidup kami. Oh haleluya. Haleluya. Sebab Engkau maha besar mengatasi segalanya Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi. Keperkasaan-Mu mengatasi segalanya Tuhan. Kekuatan-Mu melebihi segala sesuatu. Tangan-Mu kuat memerintah langit dan bumi. Oh, Engkau Raja yang tahta-Mu kekal. Engkau memerintah dari kekal sampai kekal. Oh, tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang dapat seperti Engkau. Tangan-Mu perkasa, lengan-Mu kuat memerintah dan menopang Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Engkaulah yang mempunyai segala kuasa. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan yang tak tergoncangkan. Tangan-Mu kuat memerintah. Engkau besar, maha besar Tuhan kami. Segala kuasa tunduk di bawah kaki-Mu. Segala pemerintahan tunduk di bawah tangan-Mu yang maha kuat. Engkau mengatasi segalanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami dari kekal sampai kekal. Terpujilah kebesaran kasih kesetiaan-Mu. Terpujilah kedahsyatan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Sesuatu Engkau memerintah. Bagimulah segala hormat, sujud sembah. Bagimulah segala pujian pengagungan. Biar seluruh langit dan bumi sujud menyembah padamu.
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami puji Engkau, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali kita katakan, ku mau puji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Biar setiap pujian dan sembah yang keluar dari hati yang tulus kepadamu Tuhan, boleh menyenangkan, menyukakan hatimu, berkenan di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada kuasa dalam firman-Mu yang sanggup mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran. Firman-Mu yang berkuasa memperbaiki kelakuan kami Tuhan, mendidik hidup kami di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan memberkati akan nama firman untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua mendengarkannya pada saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami naikkan doa kami dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya memiliki satu wawasan iman tentang doa. Berdoa adalah menghimpun kekuatan besar hari ini untuk mengalahkan masalah besar hari esok. Artinya di dalam doa punya kuasa yang hebat, punya kuasa yang dahsyat bagi setiap kita yang berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita akan belajar di dalam Yohanes 17. Yohanes 17 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat ini bicara tentang kehidupan doa Yesus. Dan ayat ini bicara tentang satu model doa ketika kita berdoa kepada Tuhan adalah untuk memuliakan Allah. Jadi Yesus memberikan satu contoh ketika Yesus berdoa untuk dirinya sendiri, bukan berdasarkan motif yang egois, tetapi memiliki hasrat yang kuat, keinginan yang kuat adalah untuk memuliakan Bapa, Allah Bapa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, model doa yang memuliakan Allah adalah model doa yang dahsyat, yang berkuasa, yang lahir dari iman kita kepada Yesus. Amin. Saudara, ketika kita berdoa, maka konsep doa yang memuliakan nama Tuhan ini sangat penting. Ketika kita sedang mengalami sakit penyakit, kita datang kepada Tuhan, kita sampaikan doa kita, Tuhan, saya mempermuliakan nama Tuhan di atas sakit
yang saya alami hari ini, saya percaya Tuhan berkenan menyembuhkan saya. Ketika kita sedang mengalami masalah, kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa kepada Tuhan dan kita berkata kepada Tuhan, permuliakan nama-Mu Tuhan di atas masalahku yang tidak sanggup saya selesaikan. Allah berkenan untuk memberikan jalan keluar. Itu satu contoh doa. Ketika kita menghadapi masalah kehidupan, baik itu sakit penyakit atau masalah-masalah yang lain, kita harus mempermuliakan nama Allah di dalam doa kita. Saudara, ketika kita memuliakan nama Allah di dalam doa kita, maka Tuhan pasti akan memperkenan atau menyatakan sesuatu yang menjadi satu kebutuhan kita. Saudara, oleh sebab itu ubah konsep doa kita. Tuhan Yesus sudah mengajarkan waktu dia berdoa untuk dirinya sendiri adalah untuk memuliakan Allah. Dalam kapasitas Yesus sebagai manusia, dia memberikan contoh yang sangat penting. Sehingga kita menangkap contoh ini pada saat kita sedang mengalami masalah apapun, baik dari sisi fisik maupun beragam masalah, kita harus mempermuliakan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagian yang kedua kehidupan doa Yesus, kalau kita melihat di ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pertama doa yang dicontohkan oleh Yesus adalah doa yang mempermuliakan Allah Bapa. Yang kedua, doa yang dicontohkan oleh Yesus adalah doa di mana kita harus mengenal Dia sebagai satu-satunya Allah yang benar. Katakan amin. Saudara, tanpa kita memahami Allah sebagai satu-satu Allah yang benar di dalam hidup kita, sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, kita tidak memahami Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya, maka doa kita tidak naik di hadirat Tuhan tanpa mengenal Allah dengan benar. Oleh sebab itu, Yesus memberikan contoh, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Saudara, ini menjadi satu landasan yang kuat di dalam doa kita. Ada banyak orang yang berdoa sesuai sebutan Allah berdasarkan nama dari masing-masing yang mereka ungkapkan. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika kita mengenal Allah dengan benar, dan firman Tuhan berkata di Yohanes 17 ayat 3, Yesus Kristus Dia adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar. Maka itulah yang menjadi fokus doa kita, ya. Ada banyak orang berdoa dengan sebutan nama Allah, tetapi ajaran firman Tuhan, doa kita adalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita berdoa di dalam nama Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah satu-satunya yang benar di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita berdoa, berarti kita harus betul-betul mengenal Dia sebagai Allah satu-satunya yang benar. Yesus Kristus adalah Allah kita. Oleh sebab itu fokus iman di dalam doa kita adalah mengenal Dia. Orang yang mengenal Allah atau Yesus Kristus sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita, maka kita memiliki satu hubungan yang intim yang kuat dengan Tuhan. Ketika kita berdoa betul-betul sebuah pengenalan yang kuat, sebuah keintiman yang kuat dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar di dalam perjanjian lama, ada Allah asing, ada Allah yang benar, begitu ya. Kalau kita memiliki konsep Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Nah, ketika kita berdoa, kita harus betul-betul mengenal Dia sebagai Allah satu-satunya yang benar untuk kita. Dia adalah pribadi yang luar biasa untuk kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berikutnya apa yang diajarkan oleh Yesus melalui doa. Kita melihat di ayat yang ke 19, di sana dikatakan, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yang pertama, doa itu adalah harus mempermuliakan Allah. Yang kedua, doa itu adalah bicara tentang bagaimana kita mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus adalah Allah yang benar untuk kita. Dia adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Yang ketiga, Yesus memberikan contoh doa tentang kekudusan dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang, aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di ayat yang ke-17 berkata demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ketika kita berdoa, berarti doa sesuai dengan standar firman Tuhan, di mana kita dikuduskan. Bicara tentang dikuduskan berarti dipisahkan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan kita hidup di dalam terangnya, yaitu firman Tuhan yang menguduskan kehidupan kita sehingga kita memiliki karakter Kristus. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, tetapi di satu sisi kita sedang melakukan kejahatan yang melanggar firman Tuhan, maka kita perlu dikuduskan untuk hal itu supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan, ya, saya memberikan satu gambaran. Ketika seseorang sedang berpolemik dengan orang lain, atau mungkin ada perasaan yang tidak senang, tidak suka dengan orang lain, maka Alkitab berkata, sebelum engkau memberikan persembahan, engkau harus pergi ke orang itu, berdamai dulu dengan orang itu. Baru setelah engkau berdamai dengan orang itu, baru engkau datang kembali memberikan persembahan. Sama dengan doa, ketika kita berdoa kepada Tuhan tetapi di sisi yang lain karakter kita buruk, tidak sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan, maka perlu kita dikuduskan supaya kita layak berdoa kepada Tuhan. Amin. Doa yang tidak pernah didengar oleh Tuhan karena orangnya, bukan salah berdoa, tetapi orangnya tidak menguduskan dengan kuasa firman Tuhan, tidak menguduskan karakter sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita berdoa sementara di dalam kehidupan kita ada kejahatan yang kita simpan dan kita tidak buang. Nah, firman Tuhan berkata, dan Yesus memberikan teladan ini, ya, aku menguduskan diriku. Yesus bilang begitu bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Di ayat 17 berkata demikian juga. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya ketika kita berdoa, berarti kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, cocok dengan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menaikkan doa kepada Tuhan, doa yang mempermuliakan nama Tuhan, kemudian doa bagaimana kita mengenal Allah, Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar sebagai juru selamat dalam hidup kita, dan kemudian berdoa tentang kekudusan dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya tidak ada hal yang kita simpan, baik itu kejahatan, sakit hati, permusuhan dan lain sebagainya, itu tidak ada di dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita menaikkan doa kepada Tuhan, ada kuasa yang luar biasa, ada kuasa yang maha hebat yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi prinsip ini sangat penting untuk kita. Kemudian yang terakhir,
Apa yang diajarkan Yesus di dalam kehidupan doanya untuk setiap kita melihat Yohanes 17 ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ini bicara tentang Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Nama kita di situ disebutkan supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, bicara tentang doa kesatuan ini sangat penting. Kalau kita menyadari hal ini, maka bukan cuma kita yang hadir pada saat ini. Harapan gembala, harapan kita semua, seluruh pengurus dan jemaat juga sama-sama berdoa di dalam kesatuan yang sama. Berdoa di dalam kesatuan tubuh Kristus ini sangat penting. Saudara, penting kita melakukan pelayanan yang luar biasa. Punya satu program yang luar biasa dalam rangka pelayanan kita supaya maju. Tetapi dari satu sisi kita tidak menganggap penting tentang kesatuan doa dalam satu tubuh Kristus. Maka pelayanan kita hanya sebatas pelayanan yang menyenangkan orang lain. Tetapi ketika kita berdoa di dalam kesatuan seperti ini, maka setiap program, setiap pelayanan apapun itu akan memberikan satu transformasi kuasa yang luar biasa sehingga gereja ini semakin berkembang. Itu yang menjadi harapan saya sebagai gembala. Dan saya percaya ketika kita menyadari hal ini, kita berdoa untuk mempermuliakan Allah. Kita berdoa karena kita mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus adalah Allah, Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Kita berdoa dalam kekudusan, artinya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita berdoa dalam kesatuan tubuh Kristus. Maka saya percaya apa yang kita doakan secara pribadi, keluarga yang berdoa, bahkan juga setiap pelayanan dan jemaat berdoa, ada karya yang besar, ada kuasa yang hebat yang akan Tuhan nyatakan bagi kepentingan kita, bagi kepentingan keluarga kita, bagi kepentingan pelayanan kita, bahkan juga kemajuan gereja kita. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam penyembahan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa sebab Kau telah menciptakan segalanya. Biarlah kita menyanyikan penyembahan ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Alami, rasakan di mana Allah bertahta di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah
sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita menyembah Dia. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Terpuji nama-Mu. Hanya Engkau saja yang kami kenal. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kuduskan kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Biar kami satu di dalam Engkau. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja yang dimuliakan, diagungkan tinggi. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Jiwa kami bermazmur bagi-Mu, hati kami mengagungkan kebesaran nama-Mu. Besar setia-Mu, tak terukur dalam tinggi dan luasnya. Kasih yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Glory, glory bagi-Mu. Terpuji Hosana Sang Raja Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau satu-satunya Juru Selamat kami. Engkau berkuasa menyembuhkan kami. Engkau berkuasa memberikan jalan keluar atas masalah kami. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kiara labata karalabase, kiara lamasane. Dari hati yang tulus memberi pujian bagi-Mu. Dari seluruh hidup kami sebagai persembahan yang kudus, menyenangkan-Mu Tuhan. Kiara lama makara lama se, kiara lama syo. Haleluya.
dengan segenap hati kami, jiwa dan kekuatan kami, menaikkan syukur bagimu. Kami mengasihi Engkau, ya Ralamasyo. Rasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Alami persekutuan yang indah, yang mesra dengan Dia. Bede kishamana karala bata karala bata. Bede shakarala bata karala bata karala bata bata karala bata. Bede shikarala bata karala bata. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis dalam hidup kami. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bedere sakarala bapa, bedere sikarala baso. Karala bata karala papa 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 kiarala bala 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 kiarala bata. Kehidupan doa Yesus adalah untuk mempermuliakan Allah, supaya kita mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus adalah Allah dan juru selamat dalam hidup kita. Dan Yesus mengharapkan supaya kita dikuduskan dalam kebenaran, supaya kita hidup dalam kesatuan. Mari kita mengubah komitmen doa kita. Mungkin selama ini kita hanya berfokus kepada doa karena masalah. Tetapi hari ini kita katakan, Tuhan, saya akan berdoa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena di balik permuliaan untuk Tuhan ada kuasa yang hebat yang menyembuhkan sakit penyakit saya, yang akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah saya. Hari ini Tuhan, saya berdoa dikuduskan saya dengan kekudusan firman Tuhan, sehingga tidak ada halangan dosa, kepahitan, masalah yang ada di dalam hidup saya keluar. Saya tampil sebagai pribadi yang kudus di hadapan Engkau. Dengan kekudusan itu saya bisa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan kuasa yang dahsyat di dalam kehidupan saya terhadap masalah saya dan segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan mengharapkan dalam kesatuan doa kita menjadi jemaat yang kuat, menjadi pribadi yang kuat, keluarga yang kuat,
Saya percaya ada otoritas ilahi yang dinyatakan di dalam setiap doa kita. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Pertama, mempermuliakan nama Tuhan. Sekalipun di balik masalah yang kita hadapi, tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dan tetap percaya Allah berkenan untuk menyatakan kebaikan, untuk menyatakan mujizat, untuk menyatakan kesembuhan bagi yang sakit, menyatakan jalan keluar bagi yang lemah, yang bagi mengalami masalah. Tuhan akan memberikan jalan keluar dan sesuatu yang lain sesuai dengan konsep doa Yesus. Kita lakukan itu. Kiara labata kara labata kara labata. Kiara labata kara labasi kara labata kara labata. Kiara labata kara labasi. Terima kasih ya Tuhan. Engkau melihat setiap doa kami yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Selama kami mempermuliakan Allah di dalam doa kami, mempermuliakan Yesus di dalam doa kami, maka Allah berkenan untuk menyatakan mujizat kebaikan dalam hidup kami. Biarlah wujud doa Yesus menjadi satu gaya hidup kami, setiap pribadi, untuk kami lakukan secara bersama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat penyembahan yang kami sudah lakukan. Biarlah semua menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus memberkati kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Berkat jasmani dan rohani melimpah dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan bisnis kita dibuat berhasil. Kita diberikan berkat yang luar biasa dan menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.